Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa wa ba'd. Mohon izin para kiai untuk menyampaikan, dan sebelumnya terima kasih kepada para kiai dan kepada Ustadz Selamat Sekianto yang memberikan kesempatan untuk bersilaturahim. Ini yang paling penting sebelum materinya adalah bisa bertemu. Ya, mudah-mudahan ada kesan sedikit nanti kalau ketemu di jalan kita dikenal gitu. Insyaallah ya. Terutama Kiai Sahal. Saya sering ketemu dengan beliau, tapi karena memang belum kenal, maka sudah wajar sekali ya beliau tidak kenal saya. Terima kasih. Kemudian saya merasa bangga apa yang disampaikan oleh Imam Besar tentang revolusi akhlak yang beliau dengungkan menjadi satu senjata untuk mengetahui alasan orang yang membenci beliau kecuali adalah mengakhlaknya buruk. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk membenci beliau, tidak ada alasan untuk mempersekusi beliau, karena yang beliau dengungkan adalah revolusi akhlak. Pertama, akhlak adalah iman. Akhlak adalah iman. La imana liman la amanatalah. Jadi Rasulullah SAW sering berpidato, la imana liman la amanatalah, wala dina liman la ahdalah. Tidak ada iman orang yang tidak punya amanah, dan tidak ada agama kalau orang tidak bisa dipegang janjinya. Saya kira tadi yang disampaikan tentang fadilatul akhlak, bahwa akhlak itu iman, akhlak itu adalah kedekatan dengan Rasulullah. Ini sangat penting sekali untuk kita garis bawahi, ya, untuk garis bawahi. Kuncinya adalah sebetulnya akhlak itu ya munculnya dari nilai, ya, munculnya itu dari nilai dan dari cahaya, ya. Ya, mohon maaf saya sebagai kos keluar terus. Saya katakan bahwa kuncinya adalah nilai. Untuk itu dalam Al-Quranul Karim, di sana dikatakan di awalnya bahwa nilai itu ada 3. Pertama, nilai keimanan atau nilai takwa, yaitu kita melihat baik buruknya sesuatu, kita melihat baik dan buruknya sesuatu, kita mencintai sesuatu atau membencinya karena menguntungkan di akhirat kelak. Menguntungkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hudal lil muttaqin, dan diteruskan. Yang kedua adalah nilai kufur. Jadi kalau nilai kufur ini bahwa seseorang itu melihat baik atau buruk, itu tergantung keuntungan materi, karena dia tidak pernah menyertakan akhirat. Dia tidak pernah menyertakan akhirat. Maka kemudian di sana ada disfungsi terhadap kebenaran, ya. Jadi wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Kemudian yang ketiga adalah nilai kemunafikan. Ya, kalau nilai kemunafikan itu lebih dahsyat lagi. Ya, kalau kita lihat contohnya kalau masalah nilai, ya. Nilai itu adalah sistem kita menentukan kadar seseorang, kadar suatu perbuatan, kadar suatu materi, kemudian kadar semua hal. Itu nilai. Nah, ini kita menentukan seseorang, kita menghormati seseorang, kita menerima jabatan. Ya Imuin, kalau ada problem sinyal dimatikan aja ya videonya ya.
Biar audionya saja yang keluar ya. Ya, Yai Muin, dimatikan aja Yai, videonya dimatikan aja. Insya Allah videonya diganti foto. Silakan Yai. Oh iya. Oke ya. Oke. Jadi orang itu akan terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam perbuatannya ketika nilai dalam dirinya permanen dalam nilai keimanan. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari orang yang sebelum kafir itu dan Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, dia makannya sampai 7 piring. Dan ketika dia masuk Islam, ternyata setelah makan 1 piring sedikit, suruh tambah nggak mau. Apa kata Rasulullah? Innal kafira ya'kulu bisab'ati am'a. Wal mu'min ya'kulu bima'in wahidin. Orang kafir itu makannya dengan 7 usus. Adapun orang beriman makannya dengan 1 usus. Artinya apa? Cara pandang yang berbeda. Nah, kalau kita ingin revolusi akhlak, harus dimulai dengan revolusi iman. Revolusi akidah. Itulah kita lihat Umar bin Khattab. Kerasnya luar biasa ketika kafir. Tapi ketika iman, terjadi kelembutan yang luar biasa dalam dirinya. Ya, terjadi perubahan yang sangat mendasar, gitu kan. Nah, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, dari situlah ada satu hal yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Contoh kasus bagaimana cara memandang dunia dan bagaimana sikap dalam menyikapi satu kasus. Sa'id ibnul Musayyib. Beliau mengatakan, saya semenjak 50 tahun itu tidaklah imam takbiratul ihram kecuali saya berada di belakangnya. Itu di Masjid Nabawi. Putri beliau dilamar oleh anak raja. Kata yang lamar, absyir laqad ja'akat dunya wa ma fiha. Bergembiralah, dunia dan seisinya datang kepada Anda. Apa beliau mengatakan? Ada apa? Anak raja melamar putrimu. Beliau mengatakan, atubashiruni bijana haba'udhah. Apakah engkau memberi kabar gembira saya dengan 1 sayap nyamuk? Demi Allah, saya tidak akan menikahkan anak saya. Saya tidak akan menikahkan anak saya dengan dia. Dari situlah beliau kemudian digebukin. Dan cuma sekali itu beliau tidak sempat sholat asar berjamaah di masjid. Subhanallah. Jadi, ketika orang itu memandang dengan pandangan akhirat, contoh Rasulullah SAW mengatakan, laukanatid dunya ta'dilu janaha ba'udhah, ma yu'tal kafiru syurbata min ma'in. Kalau dunia itu ada nilainya 1 sayap nyamuk, maka orang kafir itu tidak dikasih 1 teguk minuman. Oke. Langsung kepada satu masalah yang perlu kita garis bawahi. Kerusakan akhlak itu dikarenakan materialistik. Lupa akhirat. Orang itu kalau lupa akhirat, walaupun dia kiai. Sekali lagi, walaupun dia ahlul Quran. Karena ahlul Quran itu, kalau tidak merenungi isi Quran, dia menjadi ahli dunia. Di dalam Al-Quran dikatakan, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ.
walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Famasalu kamasalil kalb. Ahlul Quran itu di dalam ayat ini dikatakan kamasalil kalb. Untuk itu kita lihat satu hadis, satu ayat, mohon maaf, berkaitan dengan hal ini. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa engkau tidak perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sesembahnya? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah menyesatkan dia atas ilmu. Jadi walaupun dia berilmu, mohon maaf, walaupun dia profesor, walaupun dia doktor, walaupun dia kiai, kalau sudah dunia hawa nafsunya menjadi sesembahannya, maka dia sesat. Wa khatama ala qalbi wa ja'ala wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basari ghishawah. Allah menutup matanya, menutup hatinya, dan menutup telinganya, dan di matanya ada sumbatan. Faman yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang bisa menunjuki dia? Siapa yang menunjuki dia setelah Allah? Afala tadhakkarun. Kuncinya apa? Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Karena hidup kami cuma dunia. Untuk itu ada satu hadis. Idza ra'aita syuhhan muta'an. Jadi ada hadis, ya ayyuhalladzi, ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hai orang-orang beriman, urusi diri Anda. Insya Allah tidak akan membahayakan orang yang sesat jika Anda mendapat petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq mengomentari ayat ini, jangan jadi alasan untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan amar nahi munkar hatta idza ra'aita. Ya. Jadi kapan amar ma'ruf tidak berguna? Idza ra'aita syuhhan muta'an. Jika engkau melihat kekikiran diperturutkan. Idza ra'aita syuhhan muta'an. Wa hawan muttaba'an. Hawa nafsu yang diikuti. Wa dunya mu'saratan. Dan dunia yang diprioritaskan. Wa i'jabi kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Dan kekaguman seseorang dengan pendapatannya. Fa'alaika bi khassati nafsi. Ketika itu urusi diri Anda sendiri. Jadi ketika dunia itu di mata seseorang, maka semua akhlak buruk akan terjadi. Semua akhlak buruk akan terjadi. Itulah dikatakan dalam hadis sahih, madhibani ja'ian. Merusaknya agama seseorang karena ketomaannya. Jadi kalau kita lihat, mohon maaf, kemunafikan zaman sekarang itu ngeri banget. Kemunafikan zaman sekarang itu ngeri banget. Ya, repotnya, mohon maaf, kalau sudah dunia, menguasai seseorang, Nabi Musa alaihissalam sendiri, apa kata beliau? Setelah diajak jihad nggak mau karena dunia, maka dia mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya, ini karena perjuangan, saya hubungkan perjuangan. Nabi Musa yang memimpin. Sudah membimbing Bani Israel sekian tahun. 10-an tahun. Tinggal memetik hasil, mereka kemudian kurang ajar sama Nabi yang mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila. Ya, idhab anta wa rabbuka innaha huna qaidun. Udah engkau pergi jihad sana, kami tunggu di sini. Maka kata Nabi Musa, aku tidak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku. Lepaskan, karena umat kayak gini nggak akan bisa untuk jihad. Dan ternyata Allah Subhanahu Wa Taala juga mengabulkan. Akhirnya apa? Qala fa innaha muharramatun alaihim. Ya, sesungguhnya Palestina haram atas mereka. Yatihuna fil arba'ina sanata yatihuna fil ard. 40 tahun mereka tersesat. Dia terputus generasi dan datang generasi baru yang bisa diajak jihad. Jadi, saya ingin mengatakan kalau kita ingin revolusi akhlak, juga revolusi akidah, terutama masalah cara pandang. Ya. World view-nya itu harus kuat. World view-nya itu harus kuat. Di mana? Mata itu ada dua. Ini, mata itu ada dua. Mata kepala dan mata hati. Maka cahayanya ada dua. Cahaya lampu dengan cahaya Quran. Kalau mata kepala itu melihatnya adalah fisiknya,
luarnya. Jadi mohon maaf kalau saya ingin melakukan penyederhanaan. Sekarang kita semuanya nih, kalau datang kepada di muka kita 1 triliun tanpa menyertakan Quran, tanpa menyertakan roh, 1 triliun itu pasti semuanya mau. Karena tidak bisa membedakan halal dan haram. Tidak bisa membedakan adab maupun nikmat. Hatta kiai, mohon maaf, walaupun itu ada wanita cantik, kalau kita hanya melihat dengan mata kepala, ya nggak bisa bedakan halal haram. Kapan bisa membedakan? Itu adalah dengan cahaya Quran. Itu dengan mata hati yang bisa melihatnya. Untuk itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Satu hadis yang luar biasa dalam revolusi akhlak dikatakan, Ta'isa abdud dirham, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdul qatifah, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa wan takas, wa idza syika falan taqash, tuba li abdin amsaka bi inani farasihi, fa in kana fis saqah fa huwa fis saqah, wa in kana fil hirasah fa huwa fil hirasah. Celaka benar hamba dinar, celaka benar hamba dirham, celaka benar hamba pakaian, celaka benar hamba furniture, celaka dan celaka kalau kena duri dia tidak bisa mencabut. Fatalis, kalau kena musibah dia tidak bisa lepas dari musibah. Celaka dan celaka. Kemudian ini in uqiya radhi wa illam yu'ta sahib. Ini Rasul nyampaikan itu pasti ada gitu kan. Orang-orang semacam ini semuanya diutus dengan materi. Kalau dapat kedudukan, dapat materi, dia ridho. Kalau enggak, dia murka, keluar. Kemudian tubali abdi. Sangat beruntung seseorang hamba. Amsaka bi inani farasihi. Dia memegang pelana kudanya. Fa in kana fis saqah, jadi sangat beruntung orang yang berada dalam posnya. Kalau memang dia harus barisan paling belakang, dia barisan paling belakang. Kalau dia harus jadi satpam, dia harus satpam. Ruba aghbar as'af. Berapa banyak orang yang usuk, berdebu, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan merealisasikan sumpahnya. Jadi, revolusi akhlak harus daripada revolusi iman. Bahwa ridho Allah, surga Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, indahnya Islam di atas segala-galanya. Dan kita harus melihat revolusi akhlak bahwa dunia seisinya ini semuanya, dunia seisinya ini semuanya yang diperebutkan oleh semua orang sehingga hilang nasionalisme, hilang, lebih baik jadi broker dapat duit banyak. Ini kan semuanya mohon maaf ya, memasukkan asing itu kan sebetulnya ingin cari broker ya. Kalau ngerjain sendiri mungkin nggak dapat nggak dapat fee, nggak tahu fee-nya finnar atau fil jannah gitu ya. Itu kenapa kok jiwa-jiwa broker yang begitu dahsyatnya? Karena memang menganggap dunia itu segala-galanya, ya, menganggap dunia itu segala-galanya. Nah, ketika seseorang melihat dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, maka kami harapkan kita bisa mengambil pelajaran seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendakwai Ratu Bilqis. Ratu Bilqis menguji integritas Nabi Sulaiman. Dikirimi hadiah yang besar. Pasti hadiahnya besar. Nggak mungkin, karena yang disogok adalah Nabi Sulaiman. Tapi coba lihat. Falamma ja'a Sulaiman atumidunani bimal. Ketika datang utusannya itu kepada Sulaiman. Ini kata-kata ini perlu kita ulang-ulang. Atumidunani bimal. Apakah Anda akan menyogok saya dengan harta? Fama atani Allah. Ini penting banget. Fama atani Allah khairum mimma atakum.
apa yang Allah berikan kepada aku lebih baik dari apa yang diberikan kepada Anda. Sehingga apa? Ketika Anda mau perang, kami siapkan tentaranya. Irji ilaihim falana'tiyannahum bijunudil la qibala lahum. Jadi kuat akidahnya, kuat tentaranya, kuat teknologinya, maka memenangkan pertarungan. Dan itu pula, akhlak itulah yang kemudian juga mengilhami, mohon maaf, akhlak itulah yang mengilhami Dzulqarnain, di mana rakyat sangat ingin untuk bayar pajak, yang penting apa? Dibantu membangun dinding pemisah antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Lah, Nabi Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkanni fi rabbi fa'inuni biquwwah. Gini aja deh, kalau tentang pajak. Jadi kalau negara ini, mohon maaf kalau negara ini akhlaknya baik, kemudian iman kepada akhirat kuat, itu sangat ifah. Untuk ngambil pajak aja sangat ifah. Seperti Dzulqarnain, cukuplah tenaga kalian. Ayo kita bangun bersama-sama. Dan itu yang terjadi. Coba bayangkan, yang dilakukan bukan sederhana loh. Dinding pemisah dengan besi yang sangat panjang banget antara dua gunung. Nah, itu semuanya kan dari kata-kata qala ma makkanni rabbi khairun. Nah, untuk itu saya harapkan, kenapa orang itu akhlaknya rusak, tidak amanah, kemudian tidak mau menerima kebenaran, karena yang dicari adalah materi. Saya ingin setiap kita untuk mengatakan, saya melecehkan Allah jika saya menjual akidah saya karena materi. Karena apa? Rasulullah telah mengatakan, raq'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, sekali lagi, ini kuncinya. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rasulullah menyebutkan dalam berbagai hadis kayak begini. Ini dikarenakan apa? Tahu rusaknya umat ini karena materi. Untuk itu, materi sebesar apapun ternyata kalah dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga, mohon maaf, saya pernah dirayu-rayu untuk diajak pergi ke Cina. Dan saya nolaknya, tapi cara nolaknya agak pusing ya. Tapi dari satu sisi saya juga diancam. Diancamnya apa? Ya sudah dua narapidana. Yang satu adalah Ustadz Alfian, yang satu masih di penjara. Diperlihatkan foto saya oleh mereka. Tahu nggak kenal dengan ini? Orang ini adalah orang paling berbahaya di Indonesia. Cuma kami belum menemukan pasal-pasalnya. Ya Allah, sudah banyak sekali orang yang nyari saya, ya melalui orang-orang tertentu kemudian ngomong dengan saya. Saya katakan orang-orang kafir itu mengancam atau ngiming-ngimingi. Kuncinya satu, neraka jauh lebih berat daripada kenikmatan yang kita ambil. Dikatakan kul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Ya, katakanlah neraka jahanam itu lebih berat. Ada seorang wanita di Inggris itu pakai kerudung deh. Apa enggak panas? Apa enggak gerah? Katakan kul naru jahannam asyaddu harran law kanu ya'lamun. Katakanlah neraka jahanam itu lebih berat kalau mereka mengetahui. Saya kira begitu, dan mohon maaf tadi beberapa kali selalu muncul terus orang yang masuk, saya harus meet-nya ada. Terima kasih begitu. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.